Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya, Frater Tostiro Narahawarin. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat yang terinspirasi dari Injil Matius, bab 9, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini mengisahkan tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan si pemungut cukai. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, Tuhan Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Matius duduk di tempat kerjanya, yakni di rumah cukai. Melihat si Matius yang sementara duduk, Tuhan Yesus mendekatinya dan berkata, "Ikutlah aku." Setelah mendengar ajakan Yesus itu, penginjil menulis bahwa si Matius langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Dalam Injil tidak diberitakan bahwa Matius melakukan pertimbangan apakah harus mengikuti ajakan itu atau tidak. Yang terjadi, sebagaimana dikisahkan dalam Injil, adalah si Matius langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Dari rumah cukai itu, mereka menuju ke rumah Matius. Di rumah Matius, Yesus duduk makan bersama-sama dengan sejumlah orang yang menurut kesaksian orang banyak adalah kaum pendosa. Melihat kenyataan itu, kaum Farisi merasa risih dan tidak menerima. Mereka pun mempersoalkan itu kepada murid-murid Yesus. Kata mereka, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Pertanyaan yang mereka lontarkan itu merupakan ungkapan heran yang sekaligus aneh terhadap apa yang Yesus lakukan. Bagi kaum Farisi, jika seorang itu dikatakan seorang imam, maka tidak boleh makan bersama dengan orang-orang berdosa seperti pemungut cukai. Seorang imam adalah seorang yang suci dan bersih, sehingga ia tidak pantas ada bersama dengan kaum pendosa seperti itu. Di mata mereka, pemungut cukai adalah koruptor, penjilat, penjahat kemanusiaan, manusia yang tidak punya hati nurani, kaki tangan musuh. Singkatnya, bahwa pemungut cukai adalah pendosa. Oleh karena itu, sebagai pihak yang setia dengan kebenaran tradisi Yahudi, mereka beranggapan bahwa hal sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus tidak boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Sayangnya, yang mereka saksikan tentang Yesus berbeda dari apa yang mereka harapkan. Yesus justru ada bersama dengan pemungut cukai atau kelompok yang menurut mereka kaum Farisi sebagai pendosa, yang makan bersama dengan mereka dan bahkan mencintai mereka layaknya sahabat. Saudara dan saudariku yang terkasih, sikap orang-orang Farisi itu rupanya diketahui oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus pun menanggapi apa yang mereka bicarakan di hadapan para muridnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit." Selain itu, Yesus pun merasa bahwa orang-orang Farisi itu belum memahami sabda Tuhan dalam Taurat secara mendalam, sehingga ia melanjutkan perkataannya, "Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebersamaan kita dengan yang lain, kadangkala muncul anggapan yang kurang fair tentang orang-orang. Ada kalanya kita begitu mudah melihat kelemahan sesama.
ada kalanya juga kita begitu gampang untuk menilai kepribadian seseorang meskipun belum secara mendalam mengetahui kepribadiannya. Bahkan, kita dengan gampang melihat atau menilai bahwa orang lain berdosa dan tidak layak masuk surga, dan hanya kitalah yang layak. Bagaimanapun juga, pola pikir seperti itu tidak bisa kita hindari, karena kita tidak menjadi polisi bagi hati dan pikiran orang lain. Dalam Injil, sikap seperti ini ditunjukkan secara jelas oleh kelompok yang menamakan diri mereka sebagai kaum Farisi. Mereka yang berjuang untuk menghidupi segala bentuk tradisi atau kebiasaan yang telah ditetapkan. Namun, perjuangan mereka untuk meneruskan tradisi tersebut melahirkan suatu karakter yang tampaknya baik dan tegas tetapi tidak humanis karena terlalu ekstrim. Mereka mematok standar kebenaran yang harus dihidupi dan diikuti oleh siapapun tanpa melihat keadaan atau konteks kehidupan yang ada di depan mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus, tentu yang kita ikuti adalah teladan yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan orang-orang dari ikatan dosa, sehingga tidak heran jika Yesus harus masuk ke dalam dunia orang berdosa, bergaul dengan orang-orang berdosa, menyapa dan mengenali kehidupan orang berdosa secara baik, dan mencintai mereka sebagai manusia. Itu adalah trik yang dibuat Tuhan untuk mengembalikan manusia yang hidupnya penuh dosa untuk menuju kepada hidup yang benar di hadapan Allah. Yesus mengarahkan arah atau orientasi kehidupan orang-orang berdosa menuju kepada suatu kehidupan baru yang dikehendakinya sendiri. Cara Tuhan Yesus itu sangat berperi kemanusiaan. Ia tidak memaksakan orang berdosa untuk ikut apa yang menjadi kemauannya, melainkan mengajak mereka dengan penuh cinta untuk kembali ke jalan yang benar. Metode pendekatan Tuhan Yesus ini mesti menjadi inspirasi untuk kita semua. Jika menginginkan suatu perubahan, gunakanlah cara-cara yang lebih berperi kemanusiaan. Dan jangan selalu menggunakan kuasa atau paksaan. Atau jika ingin teman sekerja, sahabat, saudara, atau siapapun yang kita rasa berlaku tidak baik atau tidak berkenan, atau yang tertidur lelap dalam kebiasaan buruknya, ubahlah dia dengan cara-cara yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan. Dekatilah dia, rangkulah dia, cintailah dia, dan ajaklah dia kembali ke jalan yang benar menurut Tuhan Yesus.